أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isatana linailir ridha wassa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usini nafsi bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, Maha suci Allah yang telah menurunkan agama Islam di muka bumi ini sebagai agama yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah makhluk yang paling sempurna yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbagai kegiatan setiap waktu kita lakukan. Berbagai aktivitas setiap waktu kita lakukan. Berbagai pekerjaan-pekerjaan setiap hari kita lakukan. Siang, malam, pagi dan sore. Tetapi coba kita renungkan, apakah kita tidak merasa bahwa kita telah dilalaikan oleh segala aktivitas kita? Bukan hanya kenikmatan yang melalaikan kita, akan tetapi kesusahan pun melalaikan diri kita. Sebagaimana Allah berfirman artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surat Al-Hadid ayat 20. Makna dari Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20 ini tentu bukan hal yang sangat simpel, tetapi mengandung makna yang sangat dalam jika kita mau merenungkan sampai ke dalam kolbu kita. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ternyata setiap waktu
kita telah dilalaikan oleh dunia, oleh urusan-urusan kita, baik urusan di dalam keluarga, di kantor, ataupun di perusahaan yang kita bekerja, di mana kita bekerja. Masyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita cari perlu kita gali di dalam diri kita. Banyak cita-cita di dalam diri kita, yaitu ingin mempunyai mobil mewah, ingin mempunyai rumah yang mewah, ingin mempunyai istri-istri yang cantik, dan ingin memiliki duniawi yang sebagainya yang kita telah bayangkan di dalam benak kita. Maka apa yang kita lakukan untuk mencapai itu semua? Tentu kita harus bekerja, kita harus banting tulang. Kita bahkan ada orang yang memperjuangkan jabatannya, dia harus bermain politik dengan kotor. Semuanya adalah orang-orang yang telah dilalaikan oleh urusan duniawi. Sungguh rugi manusia yang tidak menyadari dirinya bahwa dia telah dilalaikan oleh urusan duniawi. Ingatlah arti surat Al-Hadid ayat 20, bahwasanya artinya yang terakhir, bahwa Allah menyediakan hukuman di akhirat nanti, dan juga menyediakan keridhaan dan pengampunan di akhirat nanti. Lalu bagaimana kita menyikapi hidup ini? Pada dasarnya hidup ini hakikatnya adalah ad-dunya darul amal wal akhirat darul jasa. Bagi siapa yang mengerti bahwa dunia ini adalah tempat untuk kita beramal, maka dia akan menjadikan semua kegiatannya, semua aktivitasnya, semua pekerjaannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sholat, bukan hanya amal baik, bukan hanya pekerjaan. Semua itu yang kita lakukan jika karena Allah dan itu adalah kebaikan, maka itu adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berangkat bekerja, berangkat kemanapun juga, aktivitas apapun juga, asalkan itu baik, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi tanamkan dalam kolbu bahwa jamaah sekalian di sini melaksanakan aktivitas tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, Pak. Keliru besar sebenarnya, tertipu manusia yang bekerja karena untuk mencari dunia. Dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak perlu kita mencari, dunia itu pun datang. Bagi orang yakin, apabila dunia itu tidak dicari, tetap akan datang. Tetapi kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita harus melakukan aktivitas? Supaya Allah ada sebab apabila kita di akhirat nanti menerima ganjaran dari ibadah kita. Maka disebut bekerja pun adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin, yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lahul Mahfuz. Ada suatu kisah cerita, Nabi Musa sewaktu itu khawatir tentang dunia. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada batu. Setelah batu itu terbelah, di situ ada ulat kecil yang sedang makan makanannya. Dari mana makanan itu padahal tidak ada lubang di batu? Inilah wujud dari surat Hud ayat 6.
bahwa Allah menunjukkan biarpun di dalam batu tertutup, makhluk yang namanya ulat akan tetap didatangkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mati sebelum rizkinya habis. Jadi sekarang Bapak bedakan, dunia aktivitas kita adalah jadikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa itu tetap akan datang. Jadi jangan terlalu memperjuangkan urusan dunia hanya karena kita mempunyai cita-cita ingin punya rumah mewah ataupun sebagainya. Biarpun kita bekerja dengan giat, kalau Allah tidak menakdirkan kita untuk menjadi orang kaya, tetap kita akan miskin. Sekarang bagaimana menyikapinya? Kalau saya miskin, berarti saya tidak perlu bekerja. Tidak seperti itu. Nabi Isa, Nabi paling miskin. Makannya daun. Sisirnya satu, mangkoknya satu, gelasnya satu untuk seumur hidup. Itu pun nemu di sampah. Jubahnya bergantian, seminggu yang dalam dipakai, seminggu lagi yang luar dipakai, satunya dijemur. Tapi beliau tetap Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman kaya, beliau tetap Nabi, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi amal ibadahnya sedikit pun setiap hari. Bahkan barangkali kita semua dan pasti akan kalah ibadahnya dengan Nabi Sulaiman. Wafatnya Nabi Sulaiman dengan memegang tongkat. Dia bersandar pada tongkatnya dan beliau sedang sholat. Dan ternyata tongkat itu dimakan rayap sampai tongkat itu jatuh dan diketahui beliau telah meninggal dunia. Beliau meninggal pada waktu beliau amal ibadah, yaitu sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti waktunya lebih banyak dipakai untuk agama, untuk karena Allah, untuk ibadah kepada Allah daripada berjuang untuk dunia. Karena tahu hakikatnya rizki itu pasti kita akan datang kepada kita. Jadi raihlah akhirat, rizki pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwasyami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma bang. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ada ijazah doa di mana bagaimana kita menerima takdir dengan ikhlas. Semoga dengan ijazah doa ini maka Allah menakdirkan kita biarpun jadi miskin, maka kita tetap akan bersabar dan bersyukur. Biarpun menjadi orang kaya, kita akan tetap beramal ibadah dan bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijazah doa ini dari Imam Asy-Syafi'i yang bunyinya Allahumma inni as'alukal lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Allahumma inni as'alukal lutfa fi ma jarat bihil maqadir.
Allahumma inni as'alukal lufa fi majarat bihil maqadir, yang artinya, ya Allah, hamba memohon dengan kelembutanmu, datangkanlah takdir yang kau kehendaki kepadaku dengan kelembutan dan kasih sayang. Maka jika kita telah berdoa seperti itu kepada Allah, semoga Allah menyabarkan kita ketika kita susah, memberikan rasa syukur ketika kita nikmat, selalu taat ibadah dan menganggap taat itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berbuat dosa, terlanjur berbuat dosa, ataupun masih belum bisa mampu meninggalkan dosa, maka Allah akan segera memberikan jalan dan kekuatannya kepada kita semua untuk segera bertobat. Dan insya Allah semoga jamaah sekalian yang di sini, tidak terkecuali saya, semoga Allah memberikan kematian dalam keadaan bertobat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ghfirli lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfirli ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah. اللهم صل على سيدنا محمد الكريم. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاه.